Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Risalah yang ditunjukkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya telah sampai kepada kita sejak penciptaan manusia. Sebahagian kaum menerima risalah ini dengan sebahagian mengingkarinya. Seringkali dari suatu kaum yang menerima risalah tersebut hanya sekelompok kecil mengikuti sang rasul. Namun sebahagian besar dari masyarakat yang telah didatangi risalah tersebut menolaknya. Mereka tidak hanya mengabaikan risalah yang disampaikan oleh sang rasul, namun juga berusaha melakukan perbuatan keji terhadap rasul tersebut dan para pengikutnya. Para utusan Allah tersebut biasanya dituduh sebagai pembohong, tukang sihir, gila dan sombong, dan pemimpin-pemimpin dari banyak kaum berusaha membunuh mereka. Yang diinginkan oleh para nabi dari kaumnya hanyalah kepatuhan mereka kepada Allah. Mereka tidak meminta balasan uang ataupun keuntungan dunia. Mereka hanya ingin mengajak kaum mereka kepada agama yang hak dan hendak melalui jalan hidup yang berbeda bersama para pengikutnya, terpisah dari kaum tersebut. Apa yang telah terjadi antara Syuaib dan penduduk Madian di mana ia diutus menggambarkan hubungan itu. Reaksi mereka terhadap Nabi Syuaib yang menyeru agar mereka beriman kepada Allah dan menghentikan semua kecurangan yang mereka lakukan, serta sebagaimana akhir semua itu sangatlah menarik. Allah menceritakan tentang hal ini di dalam Al-Quran. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan." Dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allah adalah lebih baik bagi kamu jika kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas diri kamu." Mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sembahyangmu menyuruh kamu agar meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah seorang yang sangat penyantun lagi berakal." Syuaib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh dan kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih." Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar lihat kamu seorang yang lemah di antara kami.
Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang beribawa di sisi kami. Syuaib menjawab, hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, sedangkan Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dan dia berkata, hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Tuhanku, sesungguhnya aku pun menunggu bersamamu. Dan tatkala datang azab kami, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim diminasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di tempat tinggalnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud yang telah binasa. Karena merencanakan untuk merajam Syuaib yang hanya menyeru mereka kepada kebaikan, penduduk Madian dihukum oleh kemungkaran Allah dan mereka pun dibinasakan sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat di atas. Penduduk Madian bukanlah satu-satunya contoh. Sebaliknya, sebagaimana diutarakan Syuaib ketika berbicara kepada kaumnya, banyak masyarakat sebelum mereka telah dibinasakan, dan setelah Madian, banyak masyarakat lain juga dihancurkan oleh kemurkaan Allah. Pada video-video berikut akan diuraikan tentang masyarakat-masyarakat yang telah dibinasakan tersebut dan sisa-sisa peninggalan mereka. Dalam Al-Quran, masyarakat-masyarakat ini disebutkan secara terperinci dan manusia diajak untuk merenungkan dan mengambil pelajaran serta peringatan tentang bagaimana kaum-kaum ini berakhir. Pada titik ini, Al-Quran secara khusus menunjukkan kenyataan bahawa sebahagian besar dari masyarakat yang dihancurkan tersebut memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Di dalam Al-Quran, sifat-sifat dari kaum-kaum yang dihancurkan dijelaskan oleh Allah sebagai berikut. Dan betapa banyakkah umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Dalam ayat tersebut ditekankan secara khusus dua sifat dari kaum yang telah dihancurkan. Pertama, mereka lebih besar kekuatannya. Artinya, masyarakat-masyarakat tersebut telah mencapai sistem birokrasi militer yang kuat dan disiplin dan meraih kekuasaan di wilayah mereka dengan kekuatan. Kedua, masyarakat-masyarakat itu mendirikan kota-kota besar yang dicirikan dengan karya-karya arsitektur mereka. Patut diperhatikan bahwa kedua sifat ini dimiliki oleh peradaban zaman sekarang yang telah membentuk sebuah kebudayaan dunia yang begitu luas melalui ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, serta telah mendirikan negara-negara yang telah tersentralisasi, kota-kota besar, namun mengingkari dan mengabaikan Allah dengan melupakan bahwa semua itu dimungkinkan oleh kekuasaan Allah. Namun, sebahagian diungkapkan pada ayat di atas, peradaban yang mereka kembangkan tidak dapat menyelamatkan masyarakat-masyarakat tersebut karena peradaban mereka berlandaskan pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir dari peradaban saat ini pun tidak akan berbeda selama ia berdasarkan kepada pengingkaran dan perilaku jahat di dunia. Sejumlah peristiwa penghancuran, beberapa di antaranya diceritakan dalam Al-Quran, telah dibenarkan oleh berbagai penelitian arkeologis di zaman modern. Temuan-temuan ini secara jelas membuktikan bahawa peristiwa-peristiwa yang dikutip dalam Al-Quran benar-benar pernah terjadi, menjelaskan perlunya diperingatkan terlebih dahulu yang banyak digambarkan dalam kisah-kisah Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahawa penting untuk bepergian di muka bumi dan melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka.
kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidaklah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan rasul-rasul, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memikirkannya, sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan mereka dan telah meyakini bahawa mereka telah didustakan, datanglah kepada rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang-orang yang kami kehendaki, dan tidak dapat ditolak siksa kami daripada orang-orang yang berdosa. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sesungguhnya terdapat banyak contoh dalam kisah-kisah tentang masyarakat di waktu lampau bagi orang-orang yang dikaruniai kepahaman. Kehancuran mereka yang disebabkan penentangan mereka terhadap Allah dan penolakan terhadap perintah-perintahnya mengungkapkan kepada kita betapa lemah dan tidak berdayanya umat manusia di hadapan Allah. Pada video-video yang akan datang, kita akan mengkaji contoh-contoh tersebut dalam urutan kronologis.